Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak, Ibu, para kakek dan para nenek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada nenek-nenek di sini? Nenek muda, nenek tua ya. Dominasi. Di bulan haram ini bulan haram. Nama bulannya adalah bulan Rajab. 3 bulan berturut-turut kita nikmati. Bulan haram mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab ini. Kalau sudah datang bulan Rajab, akan ada bulan lainnya. Sesudah bulan Rajab kita akan berjumpa dengan Sya'ban, dan sesudah bulan Sya'ban kita akan berjumpa dengan Ramadan. Jadi berapa hari lagi Ramadan besar? Udah ada yang ngitungin belum? Yang ngitungin Idul Fitrinya Ramadan. Di bulan Rajab ini kita senantiasa meningkatkan kualitas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang biasa kita ucapkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, termasuk adalah kalimat yang mengiringi pagi kita ketika mata kita terbuka, ketika kita terjaga, maka lisan kita dengan refleks mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Memulai harinya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memulai harinya dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah keimanan seorang muslim, di mana hidupnya menjadi amat merdeka karena tidak di bawah tekanan siapapun kecuali adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di waktu Rasul sedang berkumpul, seperti ini kumpul sahabat sepupu Rasul, namanya Abdullah bin Abbas, kita biasanya mengenalnya dengan Ibnu Abbas, menyampaikan kepada kita, Rasul ketika duduk kumpul bertanya kepada sahabat, ayyul khalqi a'jabu imanan. Kata Rasul lagi kumpul begini, Pak, Bu, Rasul nanya. Salah satu metode pengajaran Rasul adalah bertanya kepada para sahabat, iman siapa menurut kalian yang paling mengagumkan? Iman siapa menurut sahabat nih yang paling mengagumkan? Para sahabat menjawab dengan yakin, dengan pede, qalu al-malaikah. Ya Rasulullah, iman yang mengagumkan itu adalah imannya para malaikat. Begitu kata sahabat. Tapi Rasul menjawab, qala al-malaikah kaifa la yu'minun. Kalau malaikat bagaimana mungkin mereka tidak beriman kepada Allah?
sedangkan mereka berada di sisi Allah. Kaifa la yu'minun? Bagaimana mungkin mereka tidak beriman pada Allah? Sahabat jawab lagi misal. Qalu, para sahabat menjawab kembali. An-nabiyyun. Kalau begitu iman yang mengagumkan itu, iman yang menakjubkan itu adalah imannya para nabi. An-nabiyyun. Kemudian Rasul menjawab lagi, An-nabiyyun yuha ilaihim wa kaifa la yu'minun. Para nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa la yu'minun, bagaimana mungkin dia tidak beriman? Sahabat sudah jawab 2 kali nih, masih ditolak. Tapi cara menolak nabi itu memberikan pelajaran yang amat luar biasa. Dari bilang salah, nggak gitu. Atau pakai bilang, mana jawaban? Saya lagi cari nggak ketemu tuh, nggak gitu. Tegas, Rasul menjawab tegas, tapi tidak menyakiti. Maka para sahabat agak pede nih, malaikat bukan, nabi bukan. Maka kata sahabat menjawab, kalau begitu iman yang menakjubkan itu adalah as-sahabat. Kami ini ya Rasulullah, para sahabat yang berjuang bersamamu, para sahabat. Jawaban Rasulullah SAW, as-sahabah ma'al anbiya. Para sahabat itu hidup hadir bersama para nabi. Wa kaifa la yu'minun, bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Para sahabat itu bisa melihat nabi, berjumpa dengan nabi, mendengarkan perkataan nabi. Jadi definisi sahabat kan mereka yang hidup dan wafat, ya, wafat, hidup, wafat sebagai seorang muslim, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia wafatnya nggak Islam, bukan sahabat. Hidup di zaman itu tapi nggak ketemu sama Rasul, bukan sahabat. Jadi syaratnya harus berjumpa dengan Rasul dan juga wafatnya sebagai seorang muslim. Jadi jawaban yang ketiga para sahabat dikembalikan oleh Rasulullah, as-sahabah ma'a al-anbiya. Para sahabat berjumpa, bertemu, hidup mereka bersama para nabinya. Al-Hawariyun 12 pengikut Isa alaihissalam hidup bersama nabinya. Umatnya Nuh hidup bersama nabinya. Para sahabat Nabi bertemu dengan Rasul. Maka Rasul kemudian melanjutkan, a'jabu iman. Dalam redaksi lain, a'jabun nas iman. Manusia yang imannya paling mengagumkan adalah kaumun, satu kaum nanti, yaji'una min ba'dikum, yang datang sesudah kalian. Siapa kalian? Para sahabat. Satu kaum yang datang sesudah para sahabat. Nggak ketemu dia sama Rasul, nggak bisa mendengar langsung dia suara Rasulullah SAW, tidak pernah memandang secara langsung fisik Rasulullah SAW, tapi kecintaannya, kerinduannya terhadap Rasul amat luar biasa. Itulah kaum yang nanti akan mendapatkan di depannya, di hadapannya adalah Alkitab, wahyu Allah, Al-Quran. Yu'minuna bi wa yattabi'una, yu'minuna bi wa yattabi'un. Mereka orang yang nggak pernah berjumpa sama Rasul, nggak tahu bagaimana sejarah turunnya Al-Quran itu secara langsung, mendapatkan dari hadisnya,
tapi mereka beriman kepada Allah dan mengikuti dari apa yang mereka imani itu. Mereka lah yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam a'jabu iman, iman yang paling mengagumkan. Siapa mereka? Generasi sesudah sahabat, generasi yang tidak berjumpa dengan Rasul. Mereka mendapatkan Quran, tetapi mereka beriman kepadanya. Kita hari ini adalah golongan, bisa jadi yang disebutkan oleh Rasul yang mengagumkan imannya, tidak pernah berpapasan langsung dengan Rasul ketemu, pengen melihat bagaimana fisik Rasul, harus baca dulu tuh hadisnya, lihat kitabnya. Syama'il Muhammadiyah, dalam kitab kepribadian Rasul dia baca. Rambut Rasul ternyata tidak lurus di rebonding, agak ikal. Dadanya itu bidang, ya. Perutnya bagaikan tumpukan batu, ya kayak saya ini. Nah, kalau saya di batu kali belum dipecah-pecah, gitu ya. Kalau Rasul tumpukan batu. Kalau tumpukan batu berarti bagus lah badannya. Bagus. Para sahabat itu melihat, dalam riwayat ada dalam kejadian Khandaq, perang Khandaq. Usia Rasul bukan di bawah 50 tahun, Pak. Di atas 55 tahun. Para sahabat pecahin batu, nggak ada yang bisa tuh. Rasul yang pecahin batu itu. Berpeluh Rasul, berpeluh, berkeringat dia. Pakaiannya berkeringat, sehingga tampak itu badannya itu, tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya kan tadi batu kali ini kelihatan ini berdiri juga kelihatan. Rasul sudah tampak, umurnya sudah 55 tahun lebih, tapi bagaikan tumpukan batu, bagaikan susunan. Dalam riwayat lain bagaikan lipatan kertas. Kita pengen lihat fisik Rasul, nggak bisa secara langsung, tapi kita beriman dan rindu kepada Rasulullah SAW, sehingga seorang Muslim tidak kurang dalam seharinya membaca minimal berapa kali sholawat dia kepada Rasulullah SAW. Yang wajib saja udah berapa? Itu nggak Bu? Yang wajib itu sholawat kepada Rasul udah berapa kali? 1 kali atau 5 kali? 11 kali. Yang wajib saja udah berapa? Kalau dalam sholat yang wajib itu sudah berapa kali? Sholat fardu kita, sholawat kita kepada Rasul 17 rakaat, tapi tidak setiap rakaat baca sholawat. Baca sholawat ketika tasyahud, berarti berapa kali tasyahud kita? Ada 9 kali. Subuhnya 1 kali apa 2 kali tasyahudnya tadi? 1. Kalau yang 2 kali berarti dia masuk. Karena rakaat pertama dia udah tasyahud, ikut rakaat kedua dia tasyahud lagi. Zuhurnya 2 kali, asarnya 2 kali, maghribnya 2 kali, isyanya 2 kali. Totalnya 9. Yang wajib dalam sholatnya sudah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi yang sesudah azan dia bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi sesudah wudu dia membaca syahadat. Belum lagi dalam doa-doa yang dia panjatkan, rindunya dia dengan Rasulullah biasa. Baru azan selesai berkumandang, sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang dibaca muazzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dan satu sudah dapat. Sunnah keduanya dia dapat, yaitu adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah azan selesai, la ilaha illallah, maka dia membaca sholawat. Kemudian membaca doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya sampai selesai.
Kemudian dia membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Demikian hadis yang disampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia membaca lagi doa, karena di antara waktu yang mustajab adalah waktu berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Para sahabat nanya, ya Rasul, doa apa kita antara azan dan iqamah? Mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Gitu. Jadi azan ini dapat 5 sunnah tuh. Baru azan. Azan yang kita dengar, yang biasa kita ikuti, itu dari sunnah. Tidak semua azan, tapi kadang-kadang kan di rumah kita ini kedengeran masjid sini dulu nih, azan. Habis itu kedengeran masjid samping, kita jawab lagi, itu doa lagi. Habis itu bunyi lagi dari handphone, doa lagi. Udah, satu aja. Cuma kadang-kadang curang, giliran puasa dicari azan yang paling cepat, kagak satu aja. Giliran puasa mah biasanya saya kalau tanda waktu mau sholat nih Masjid An-Nur patokannya. Tapi kalau giliran puasa kayaknya rada lama muazzinnya tuh. Dia buka puasa dulu kali. Cepetan Antv kayaknya, cetetnya Antv. Ya. Jadi satu yang kita pakai. Betapa cintanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat, mendengar suaranya secara langsung tidak pernah. Mimpi juga belum pernah ketemu. Sudah di sini ada yang ketemu dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Sudah ya Bu, wajah-wajahnya kayak sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita. Tapi kau cinta, tapi kau rindu. Kadang-kadang dia membaca salawat, meneteskan air mata, ada kerinduan yang amat mendalam bertemu dengan junjungannya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, a'jabu iman, iman yang paling menakjubkan. Qaumun yaji'una min ba'dikum, satu kaum, satu golongan yang datang sesudah kalian para sahabat dan mendapatkan kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman dan mengikutinya. Maka hari ini, bulan Rajab ini, kita sedang dipanggil oleh siapa? Oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kita menjadi orang, menjadi manusia yang disebutkan Rasul sudah ditanya sama sahabat, orang yang kemudian disebut oleh Rasul orang yang amat menakjubkan imannya. Persoalannya tinggal mau atau tidak. Allah sudah panggil tuh dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan kepada kita, kuntum, kita semua nih, kuntum, kamu semua nih, begitu Allah firmankan kepada kita, khairu ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik yang dikeluarkan di antara manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi umat terbaik yang dijelaskan Allah kepada kita itu siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahannya, mau atau tidak kita sekarang menjadi orang yang khairu ummah, menjadi orang yang ajab imanan, iman yang menakjubkan. Kalau mau, lihat dong bagaimana Allah firmankan selanjutnya kepada kita yang disebut khairu ummah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Syaratnya satu, siap ta'muruna bil ma'ruf.
Mereka adalah orang yang siap beramar ma'ruf. Ta'muruna artinya menyeru, memerintahkan. Amara bil ma'ruf kepada kebaikan yang sifatnya universal. Jadi kalau dakwah sifatnya yad'una ilal khair. Dakwah itu kepada khair, kebaikan. Baik itu kan dalam bahasa Arab banyak kalimatnya. Kita mengenal kalimat hasan artinya baik, khair artinya baik, ma'ruf artinya baik. Bahasa Indonesia itu susah menerjemahkan itu. Thayyib artinya baik. Yang nggak baik bang Thayyib, karena nggak pulang-pulang. Bang Thayyib berapa lama nggak pulang-pulang lagi? Oh setahun, apal benar itu. Itu baik semua artinya tuh. Thayyib baik, hasan baik, khair baik, ma'ruf baik. Tapi dalam definisinya kalimat baiknya tidak sama. Kalau dakwah diperintahkan kita yad'una ilal khair wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kebaikan yang memang dipilih, kebaikan yang tidak sifatnya universal bagi orang lain yang tidak beragama Islam. Kumpul seperti kita ini beribadah di masjid dianggap nggak baik, sia-sia. Persis sebagaimana kita menganggap orang Nasrani masuk ke gereja juga kita anggap tidak baik, sia-sia saja. Maka tidak ada doa buat mereka, begitu saja dalam konteks keimanan. Tapi kalau yang sifatnya universal, menyeluruh, semua sepakat menyatakan baik, ada musibah, bencana, banjiran, kemudian nyumbang tanpa harus melihat agamanya, al-ma'ruf, al-uruf, sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap menjadi kebaikan. Ada bencana banjir, mau dibantu di masyarakat, perlu ditanya agamanya nggak? Ada orang tenggelam, di laut itu bawa ombak, agamamu apa? Nggak ada begitu. Menolong, membantu yang tadi adalah ma'ruf. Maka memerintahkan, bukan lagi dakwah, memerintahkan wa ta'muruna bil ma'ruf. Kerja bakti itu semuanya menyatakan ma'ruf, kebaikan yang sudah menjadi kesepakatan semua. Beda sekali. Jadi al-khair, dakwah kepada yang baik sama memerintahkan kepada yang baik, dua hal yang berbeda. Ciri umat yang disebutkan adalah khairul ummah, umat terbaik adalah yang mau menyuruhkan kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Di saat bersamaan bukan sekedar ia menyerukan kepada yang ma'ruf, tapi berani untuk mencegah kepada kemungkaran. Maka nggak disebutkan sini fahsya secara langsung. Kita biasanya kenal dalam konteks beragama, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada keburukan yang disebut fahsya, ada keburukan yang disebut dengan al-munkar, ingkar, munkar. Berani seorang muslim itu untuk menyatakan yang salah itu salah. Itu seharusnya begitu seorang muslim. Tapi kan kadang-kadang kita karena beberapa kepentingan nggak berani. Terancam nanti diri kita, keluarga kita. Maka ada cara untuk mencegah kepada keburukan tadi. Yang bisa dengan tangannya, falyughayyir biyadihi. Yang bisa dengan lisannya, wabilisani. Kalau sampai nggak bisa juga, udah tahu nih pinjol ini satu hal yang haram. Waduh, nggak bisa nih judi online di masyarakat kita merebak, udah tahu nih haram, tapi nggak bisa dia, nggak punya kekuasaan menasehati kepada keluarga, bahkan takut dia
terhadap keluarganya, maka adhaful iman, yang paling rendah dalam imannya adalah dengan hatinya yang membenci perbuatan tersebut. Alhamdulillah. Tapi ciri orang yang disebutkan imannya itu luar biasa, yang disebutkan khairul ummah, umat terbaik, adalah mereka yang demikian. Maka landasannya melakukan perbuatan baiknya dan mencegah kemungkarannya bukan karena mencari muka, bukan karena mencari kekuasaan, tapi adalah di sini dibunyikan wa tu'minuna billah. Dan mereka semua itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga berbuat baiknya itu adalah karena Allah, mencegah kemungkarannya karena Allah. Kalau dia baik sama tetangga maka karena Allah. Kalau dia mencegah pada keburukan, menasihati tetangganya adalah karena Allah. Maka sesungguhnya seorang muslim adalah orang yang paling merdeka di atas muka bumi ini, karena dia hanya tunduk kepada satu kekuasaan, yaitu adalah Rabbul Alamin. Maka kemarin kita bahas tuh di bulan-bulan sebelumnya, sholat seorang muslim tidak punya manfaat, haji seorang muslim tidak punya manfaat, zakatnya tidak punya manfaat kalau bukan karena Allah. Jadi yang menjadikan semua itu bermanfaat itu apanya? Karena Allahnya. Jadi kondangan, hari ini nanti kita kondangan banyak banget. Ini hari ini hari kondangan nasional buat saya ini, Pak. Ada 4 gitu ya, kondangan 4. Kalau kondangan itu masukin amplop tuh gitu. Ada yang ditulis namanya, ada kondangan ditulis dulu namanya Abdurrahman Wahid. Itu biasanya nyumbangnya agak gede, makanya berani nulis nama. Kalau agak kecil nggak berani nulis nama dia. Ada yang dimasukin kartu nama, ada nggak orang kondangan amplopnya dikasih kartu nama dalamnya, Pak? Oh, ya tahu. Abdurrahman nyumbangnya 2 juta kondangannya. Bagus. Kondangan itu yang tadi 4 kali itu nanti itu nilainya jadi sedekah nggak? Bisa jadi sedekah, tapi juga bisa juga tidak menjadi apa-apa. Bisa menjadi sedekah kalau ia lakukan itu berbuat baiknya karena Allah, tapi bisa jadi tidak menjadi nilai apa-apa karena dilakukan adalah untuk ria'an nas, untuk riak doang. Kondangan. Jadi yang kondangan saja bisa menjadi tidak ada nilai kalau bukan karena Allah, apalagi ibadah lainnya. Maka betapa mulianya seorang muslim, semuanya menjadi berharga hanya diikat karena Allah, bukan karena Allah. Tu'minu Nabi. Kita akan diikatnya karena Allah. Hadir ke tempat ini diikatnya karena Allah. Siapa orang yang mau datang dipanggil, nggak diketok pintu rumahnya, cuma pakai speaker terdengar seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada seruan hayya 'alas shalah. Kok dia bangun, kok dia buka pintu rumahnya, padahal yang di saat yang sama masih enak itu yang namanya pakai selimut. Makanya dia semangat, wudhu, berangkat, matahari belum kelihatan, sampai dia ke Masjid An-Nur ini. Tapi karena capek, akhirnya dia ganti tidurnya. Ya minimal tidurnya yang AC lah, jadi masjid. Dari rumah nyampe masjid tidur nunggu subuh. Tapi itu sholat subuh. Habis sholat subuh tidur lagi nanti ya. Kita kadang-kadang begitu ya Pak ya. Itu ada aja tuh. Jadi jangan dibilang godaan itu datangnya masjid itu tempat paling aman. Enggak. Di Masjidil Haram itu berapa banyak orang yang kehilangan barangnya itu. Ada perilaku syaitan mencuri itu banyak. Di Masjidil Haram yang sholatnya 100.000 kali lipat dibandingkan tempat lain. Kalau mau Jumatan tuh Pak, mau Jumatan ketika naik mimbar, kita kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar jamaah tegak masih duduknya.
Tapi kalau udah mulai khutbah itu belakang lo tegak. Kenapa? Karena belakang tegak, karena bisa nyender di tembok. Yang tengahnya udah mulai kusut. Untuk istighfar ya, stop, begitu. Nah untuk kita jadi jamaah, saya kira ketika khutbah kita nggak ngantuk, tapi ketika kita jamaah kadang ngantuk pula itu. Kita yang jamaah kadang ngantuk, ya Allah, ngantuk. Dan dahsyatnya itu rasa ngantuk itu hilang ketika selesai sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang apa? Ngantuknya. Seger lagi, apalagi kalau Jumat berkah pada berebutan ambil nasi. Udah begitu kita makin nyalain setan lagi. Dasarnya setan godain lagi. Yang ngantuk kita, yang tidur nikmatin kita, nyalainnya siapa bu? Setan lagi. Maka dalam surat Qaf itu setan yang menyertainya nanti pada hari akhir mengatakan dia sudah dalam kesesatan yang nyata. Kita orang kita mengikuti hawa nafsu, disalahinnya setan. Ya. Siapa setannya hari ini? Ya kita. Karena kita menggoda, ya. Wa tu'minuna billah. Jadi seorang yang imannya mengagungkan karena dia percaya dengan Allah dari apa yang dia baca dan mengikutinya, maka implementasi kehidupannya ketika membaca Al-Quran menjadi perbuatan. Saya kalau baca bagaimana kisahnya dahulu Kiai Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu amat luar biasa inspirasinya ketika membaca Al-Quran menjadi namanya amal salih yang dilembagakan. Baca Al-Mahun mulu nih Kiai Dahlan, ini kita ngaji Al-Mahun mulu, udah paham belum artinya? Udah paham. Udah diamalkan belum? Oh iya belum. Kalau begitu yuk kita cari anak yatim deh. Kita tiap rumah namanya Kiai Suja ambil anak yatim. Yang udah nggak ada ibu bapaknya diasuh di rumahnya. Ada namanya Kiai Ibrahim ambil anak yatim. Jadi di rumah-rumah orang Islam itu punya anak yatim langsung. Tapi kok ini pendidikannya nggak sama ini. Yang satu agak terlantar ini, yang satu banyak dapat perhatian ini. Gimana kalau kita kumpulin aja itu di satu tempat kan? Biar pendidikannya sama, pendidikannya baik. Mereka istirahat dan kita pondokkan itu apa? Inapkan. Maka bentuk namanya panti asuhan. Dari baca surat Al-Ma'un, jadi nyantunin, jadi buat panti, mengumpulkan anak-anak. Itu iman menakjubkan. Dia lakukan semuanya karena landasan ayat yang dia baca. Kalau sekedar dakwah, saya menyampaikan hari ini kita kajian gitu ya. Abdurrahman wafat, yang akan dulu di sini pasti digantikan nanti nih oleh dai lainnya, mubaligh lainnya. Selesai saja itu. Asarnya, bekasnya adalah apa yang disampaikan dilakukan atau tidak oleh yang bersangkutan atau oleh jamaah, itu aja. Tapi Dahlan saat itu 19 setelah sebelum Muhammadiyah bahkan dilahirkan, dia mendirikan sekolah dulu. Dahlan wafat itu sekolah nggak lebih dari 20 sekolah. 1923 itu tidak lebih dari 20 sekolah. Sekarang 2024 itu lebih dari 10.000 sekolah. Lebih dari 10.000 sekolah. Kalau berhenti pada dakwahnya hanya di suraunya saja, maka selesai. Tapi karena dilembagakan, siapapun orangnya, siapapun nanti kepala sekolahnya, tanahnya sudah diwakafkan, maka terus berjalan amal saleh. Dari apa? Dari membaca Al-Quran. Oh, di ayat ini maksudnya adalah ada sebagian dari kita yang harus mendakwahkan di sini. Buat sekolah, buat rumah sakit, dokternya kalau praktek sendiri-sendiri bisa. Tapi kalau dokternya wafat, selesai itu.
Tapi kalau dilembagakan, ini disampaikan oleh profesor, ya, saya lupa ya. Pelembagaan amal saleh itu adalah menjadi ciri bagi seorang muslim untuk melanjutkan yang disebut adalah jariyah. Jadi salah satu bentuk jariyah adalah melembagakan. Ya, seperti masjid kita ini kan udah pelembagaan. Pengurusnya dari awal sampai akhir dia terus lah kalau masjid itu, Pak. Enggak, ganti pelembagaan. Supaya apa? Supaya siapapun yang hidup itu terus mengalir pahala kita. Tapi ketika kita menjadi pengurus, mungkin keringatnya menetes, air matanya menetes, idenya sampai semuanya. Oh, diterjemahkan idenya. Kita renovasi, perbaiki untuk nyaman fasilitasnya, untuk ini, kajiannya diadakan. 10 tahun ini pengurus, mungkin diganti sama orang lagi terus mengadakan ini. Apakah selesai? Tidak. Pahalanya terus mengalir, dilembagakan. Maka melembagakan amal salih yang tadi cuma ngajar akhirnya jadi sekolah, yang tadi mengobati akhirnya jadi rumah sakit, yang tadinya hanya menyantuni anak yatim kemudian dijadikan panti asuhan, maka adalah bagian untuk menetapkan jariyah kita, mengekalkan namanya amalan salihnya dengan lembaga. Maka bersyukurlah kita hari ini kita bisa bermasyarakat, membentuk lembaga-lembaga yang baik untuk kepentingan yang baik, mengekalkan amalan-amalan salih kita, dan mari kita sambut menjadi umat yang disebut Rasul ahjabu iman yang menakjubkan. 3 hal ini kutipan dari surat Al-Imran ayat 110 yang kita baca pada waktu subuh ini, menjadi semangat buat kita menjadi generasi yang khairul ummah dan iman yang menakjubkan, disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami persilakan untuk memperkaya kajian subuh kita ini pada jamaah. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, ditambahkan pada Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan. Falitafadhal masyhur. Baik, hadirin, selanjutnya untuk sesi tanya jawab, Ustaz untuk mengawali pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar Ustaz, malaikat Jibril itu malaikat yang paling tinggi derajatnya? Yang kedua, apa benar 2 surat Al-Quran yang disebut dengan cemerlang, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran? Karena di dalam surat Al-Baqarah itu terdapat 1 ayat, yaitu ayat yang paling agung, yaitu ayat kursi. Mohon penjelasannya, Ustaz. Malaikat yang tertinggi adalah Jibril. Al-Quran menyebutkan kalimat manusia terbaik dengan malaikatnya dengan gelar adalah Amin. Bisa buat kampanye, ini gelar Al-Amin. Jadi penyebutan manusia terbaik sepanjang zamannya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Amin. Demikian pula malaikat ketika disebutkan adalah Ruhul Amin, maka yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Maka adalah malaikat Jibril. Maka pandangan ulama terhadap malaikat Jibril, dia disebutkan adalah yang paling disebut tinggi, kapten, ya. Bahkan ketika kita misalnya membaca dalam surah Al-Baqarah ayat 34, itu kan Allah firmankan kepada kita, dan ingatlah
Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berfirman. Itu para ulama menyatakan kalimat kami berfirman menunjukkan Allah tidak langsung berfirman, tapi ada proses, yaitu melalui malaikat. Ini kaptennya nih, menyampaikan sujudlah kamu kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Maka yang pertama, mengapa disebut dia paling tinggi, paling mulia? Karena bersentuhan langsung dengan namanya kalamullah. Sesuatu yang bersentuhan dengan firman Allah, dengan Al-Quran, maka menjadi mulia. Malamnya menjadi mulia, disebut Lailatul Qadar. Yang menerimanya menjadi mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyampaikannya menjadi mulia, Ruhul Amin, Ruhul Qudus. Tempatnya menjadi mulia, disebut Makkah Al-Mukarramah sebagai tempat Wattini Wazzaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin artinya adalah Makkah Al-Mukarramah. Jadi Jibril betulkah dia menjadi yang paling mulia, paling tinggi? Betul, karena bersentuhan. Tugasnya adalah apa? Tugas malaikat, Bapak Ibu? Tugas malaikat apa? Menyampaikan. Tugas malaikat adalah menjalankan perintah Allah, apapun yang Allah perintahkan. Oh, tugas malaikat itu adalah menyampaikan wahyu. Berarti nanti selesai pensiun dong. Wahyunya udah nggak turun lagi. Menjalankan perintah Allah, apapun yang Allah. Tapi di antaranya adalah tugas-tugas yang biasa sudah kita hafal. Jadi Jibril menjadi paling tinggi karena ia bersentuhan dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul sabdakan kepada kita terkait dua surat yang diminta kita membacanya akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Betul, ada ayat yang terbaik yang ditanya oleh Rasul kepada sahabat Ubay bin Ka'ab ketika ditanya ayatnya yang paling baik, paling agung itu apa? Maka dia menjawab ayat kursi. Dijelaskan oleh Rasul, benar engkau Ubay. Kenapa ayat kursi? Karena setiap kalimat yang kita baca dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu nggak bicara tentang manusia, nggak bicara tentang perintah, nggak bicara tentang muamalah duniawi. Ia berbicara tentang keesaan Allah, tidak tidur, tidak sedikit pun mengantuk, kekuasaan yang meliputi dunia dan langit dan seterusnya. Maka ayatnya paling agung. Tapi kalau tadi ditanya apakah ini disebut adalah cahaya, karena Rasul memang menjelaskan membaca surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran pada hari akhir nanti menjadi cahaya bagi yang membacanya. Termasuk dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Biasa baca nggak Pak? Dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Apa bunyinya? Amanah Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan sampai dengan selesai. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau tahun Hijriah itu ada sampai 1500 itu ibrahnya apa Ustaz? Kenapa hanya sampai 1500 tahun? Baik. Tahun Hijriah yang disampaikan menurut para ulama
bicara tentang 1500 ini akhir zaman. Namanya hadis-hadis yang gaib. Hadis itu ada yang terjadi, dilakukan, disampaikan oleh Rasul langsung. Tapi ada hadis yang belum kejadian. Banyak nggak hadis yang belum kejadian? Banyak. Nanti datang ada kaum perempuan yang dia berpakaian tapi seperti telanjang. Dulu kejadiannya nggak zaman Rasul, enggak. Sekarang ada nggak? Wah, pakaian itu. Saya kalau lagi ke mana namanya itu GBK itu, kan saya kalau antar anak itu di Jalan Limau, paginya saya kadang-kadang ikut jalan itu ke Senayan itu, kelilingin 3 kali 4 kali gitu ya. Oh itu pakaiannya dia pakai celana tuh, namanya legging, legging. Tapi kalau pakai celana itu ketatnya ampun-ampun. Itu yang model ketat. Ada lagi udah ketat kagak pakai celana juga, lebih pendek lagi. Terus sudah sampaikan ke dulu, ya. Jadi hadis-hadis gaib banyak. Nah, di antara hadis gaib itu adalah pembicaraan akhir zaman. Jadi bicara Ya'juj Ma'juj, Dajjal, ya, itu bicara tentang hadis gaib. Apakah benar nanti 1500 tahun adalah waktu yang kemudian dibatasi tidak sampai dengan usianya 1500 tahun dari zaman Rasulullah SAW? Yang pertama yang perlu kita sikapi as-sa'ah atau hari akhir adalah tidak ada manusia yang tahu sedikit pun tentang pengetahuan hari akhir. Yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalimat tadi sesungguhnya menjadi isti'dad, yaitu persiapan buat kita umat-umat akhir zaman. Karena setiap harinya, setiap menitnya kita berjalan tidaklah untuk dekat dengan dunia. Jadi kalau saya ibaratkan ini akhirat, ini dunia, setiap hari, setiap detik kita geser ke kanan apa ke kiri. Setiap hari, setiap detik kita ke sini nih, jalannya ke akhirat, bukan ke dunia. Maka hanya orang yang bodoh yang menyiapkan kehidupan dunia, karena dunia pasti ditinggalkan, sedangkan akhirat pasti dituju. Karenanya kata Imam Ali, jadilah kamu, yaitu adalah pengikut hamba-hamba akhirat. Jadi makna kedua dari apa yang tadi disampaikan Ustaz Jalu adalah terkait masalah persiapan bagi kita untuk kemudian menyiapkan kehidupan akhir zaman. Tapi apakah pasti? Enggak. Hari Jum'ah yang dimaksud nanti Jum'ah mana? Coba, kalau maksud Jum'ahnya adalah Jum'ah di Papua, maka di Amerika belum. Berarti kiamatnya nanti Papua doang loh, sono enggak. Kalau Jum'ahnya baru di sini, itu beda 12 jam nanti, Pak. Oh, di sana belum masuk hari Jum'ah. Kiamat kan hari Jumat, berarti kiamatnya bulan sini dong, yang sono belum. Jadi makna waktu tadi menunjukkan yang pertama kepada kita adalah penebalan keimanan untuk bersiap diri. Maka ayat-ayat di Al-Quran sangat banyak bicara tentang hari akhir. Bahkan ketika Rasul di Mekah, konsep hadisnya, perkataan Rasulnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir itu. Kenapa? Karena iman pada hari akhir adalah menyertakan keimanan semuanya. Berarti dia percaya ada Allah, berarti dia percaya ada pembalasan, berarti dia percaya bahwasanya harus berbuat baik dan seterusnya. Jadi makna hadis tersebut menunjukkan kepada kita adalah persiapan untuk akhir zaman dengan sebaik-baiknya. Adapun sampai nanti dunia kita 1500 tahun, 1600 tahun, wallahu a'lamu bishawab. Wallahu a'lamu bishawab. Begitu Ustaz yang bisa kami sampaikan. Baik, berikutnya Bu Cito, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kalau Nabi Muhammad sama yang terlalu
dinamakan sahabat. Kemudian kalau kita ini itu karena sudah nggak ketemu, itu apa dinamakan umat atau dinamakan apa ya, pengikut gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari akhir nanti semuanya akan mencari membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengikut tadi disebut ummah. Maka syarat ummah itu ada 5 sebenarnya, tapi kita tidak kaji ya. Tapi artinya kita semuanya adalah umat. Sahabat itu juga umat Rasul. Para tabi'in itu adalah umat Rasul, tetapi menjadi pembeda karena itu kita belajar dalam ilmu hadis, dalam periwayatan. Siapa yang disebut sahabat kan begitu, siapa yang disebut tabi'in. Semuanya sahabat, tabi'in, tabi'in, wa tabi'in, dan sampai dengan kita yang beragama Islam ya, mengikuti Rasulullah SAW, maka menjadi ummah. Adapun orang yang ittiba mengikuti muttabi adalah ummah. Jadi semuanya sama. Orang yang mujtahid juga ummah. Jadi gelar pengikut tadi itu kalau bicara konteks fikih, ada orang yang disebut mujtahid, orang yang berijtihad, berani mengambil keputusan. Ada yang sekedar ittiba saja, mengikuti saja. Ada yang taklid, mengikuti, membabi buta saja, pokoknya itu aja, enggak dia pelajari. Nah, kalau yang disebut ummah adalah semua pengikut Nabi Muhammad SAW, artinya dia beragama Islam ya, di zaman Nabi sampai dengan sesudah Nabi. Itu umat Nabi. Adapun mereka yang beragama Islam sebelum Nabi, maka umatnya umat Rasul-Rasul sebelumnya. Maka nanti ada orang mencari syafaat, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, pada akhirnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita semua para sahabat, para tabiin itu disebut umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah didoain sama Rasul ketika motong hewan kurban, ya, didoakan kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi masih ada kesempatan satu lagi kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, karena sudah jam 6, Ustaz memberikan kesimpulan dengan doa. Baik, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hari ini berada pada zaman di mana sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika fitnah amat banyak, Rasul sampaikan kakin atin dari muslim, bagaikan potongan malam yang pekat, gelap. Kalau gelap itu bisa bedain warna hijau, warna merah, itu satu, ada cahaya. Dan cahaya itu adalah nur, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, al-Islam. Jadi bagi kita yang tidak mau melihat dengan kacamata Islam, maka pasti terkena fitnah. Yang tidak mau, persis seperti kejadian yang sesaat lagi mungkin nanti kita akan memperingatinya, namanya Isra Mi'raj. Kalau cuma melihat pakai mata, mendengar pakai telinga, itu kayak orang kafir zaman Nabi, Pak, Bu, nggak percaya. Saya malam ini melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nggak mungkin, masa cuma sebagian malam. Itu perlu 2 bulan untuk naik onta itu. Nggak percaya. Tapi Abu Bakar dengan iman, maka Abu Bakar mempercayai apa yang disampaikan Rasul. Zaman ini pun demikian. Kalau cuma ngikutin mata, hanya mendengar, maka pasti kena fitnah. Tapi kalau kita mau dengan cahaya Islam, kacamatanya adalah Islam, kacamatanya agama, insya Allah kita dihindari dari fitnah. Maka selalu jangan pernah putus baca doa. Sebagai penutup kita ini, membaca doa setelah tasyahud jangan pernah putus. Ini oleh kita ini. Kata Rasul, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id min arba'. Kalau engkau sudah syahadat, sudah tasyahud, maka mohonlah kepada Allah perlindungan dari 4 hal.
Apa kata Rasul? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Jangan pernah putus, Pak. Baca doa sesudah tasyahud untuk kemudian menjaga diri kita dari fitnah hidup mati, fitnah dajjal. Kita tutup kajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita wabil khusus yang berada di Gaza Palestina sampai sekarang belum berhenti. Lebih dari 26.000 yang sudah syahid wafat, yang mempertahankan agamanya, mempertahankan hartanya, mempertahankan negaranya. Kita doakan bagi kita yang berada di negeri yang jauh, seringkali hanya doa yang bisa kita panjatkan, tetapi harus ada keberpihakan dalam kebaikan ini. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita ditegakkan dalam keimanan dan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin berbahagia ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz Abdurrahman Rahim dan kami ucapkan pula terima kasih kepada teman sekalian yang sudah mengikuti kegiatan HASU ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan